Bab 1006, Bergembira. Ketika Dagolong meninggalkan grup Yanchen, sudah lewat 1 jam dari jam pulang kerja. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Jerry yang dengan Dagolong, hanya mereka berdua yang tahu bahwa isi percakapan mereka sore ini akan mempengaruhi keseluruhan situasi kota Yan. Setelah kembali ke rumah, ada berbagai hidangan di atas meja makan. Leslie Qin dan Yumi Qin mengenakan celemek, masih sibuk di dapur. Ayah. Feli sudah tidak melihat ayahnya selama hampir setengah bulan, dan begitu dia melihat Jerry Yang, dia melompat kegirangan. Feli. Jerry yang merentangkan tangannya, dan memeluk gadis kecil yang berlari ke pelukannya. Ayah, Feli sangat merindukanmu. Feli mencium wajah Jerry Yang, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Ayah juga sangat merindukanmu. Jerry yang tersenyum, dan mengeluarkan sebuah kotak kado yang telah dibungkus. Feli, ini hadiah dari ayah, lihat apakah kamu menyukainya. Wow. Jerry yang baru saja memasuki pintu, Feli hanya fokus memeluk ayahnya, sekarang dia baru menyadari bahwa ayahnya telah menyiapkan hadiah untuknya. Dengan berseru kaget, dia dengan cepat membuka kotak kado itu. Putri Salju dan 7 kurcaci. Segera setelah bungkusnya terbuka, terlihat sebuah kotak hadiah buatan tangan yang indah dengan gambar Putri Salju dan 7 kurcaci di atasnya. Ayah, Feli sangat mencintaimu. Feli membuka kotak kado, dan meletakkan semua patung di dalamnya di atas meja, wajah kecilnya penuh kegembiraan, dia berlari dan mencium wajah Jerry yang dengan keras. Haha. Jerry yang langsung tertawa terbahak-bahak, Feli, bagus jika kamu suka. Ketika dia melihat Feli, tatapannya penuh kasih sayang. Jika Master Aliansi keluarga kerajaan melihat Jerry yang saat ini, mereka akan ternganga kaget. Iblis di mata mereka ternyata memiliki sisi seperti ini. Jerry yang. David Qin juga menghampiri dengan kursi roda. Ketika dia melihat Jerry yang, ada air mata yang berlinang di matanya. Ayah. Jerry yang bisa merasakan kegembiraan David Qin saat melihatnya, dan hatinya dipenuhi emosi sesaat. Ayah, maaf telah membuatmu khawatir. Jerry yang berkata dengan wajah menyesal. Sebelumnya, dia mengalami kecelakaan mobil yang direncanakan oleh Red Dust, dan demi menghancurkan keluarga kerajaan, dia belum sempat memberi kabar bahwa dia masih hidup. Selama ini, hati David Qin dipenuhi kecemasan. Dia juga tahu bahwa Leslie Qin dan Yumi Qin sangat cemas, jadi dia hanya bisa menyembunyikan emosinya dan malah menghibur diri saat berada di hadapan kedua putrinya. Sekarang melihat Jerry yang muncul di depannya dalam keadaan utuh, dia merasa sangat emosional. David Qin memegang erat tangan Jerry yang dan berkata, baik, baik, baik. Selama kamu baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Suamiku. Kakak ipar. Leslie Qin dan Yumi Qin juga menatap Jerry yang dengan mata merah. Meskipun mereka sudah bertemu sebelumnya di grup Yanchen, tetapi itu adalah perusahaan, di mana beberapa emosi tidak dapat diungkapkan, dan setelah itu, banyak orang yang datang menemui Jerry Yang, sehingga mereka tidak sempat berbicara dengan Jerry Yang. Sekarang saat sudah pulang ke rumah, mereka merasa emosi mereka tidak terkendali lagi. Terutama Yumi Qin, dia merasa sangat bersalah, karena dia telah salah paham bahwa ada sesuatu antara Jerry Yang dan Viola Feng, yang menyebabkan gejolak emosi kakaknya terhadap Jerry Yang hingga mengucapkan kata perceraian saat marah. Selama tanpa kehadiran Jerry Yang, Yumi Qin akan menyibukkan diri dengan pekerjaannya setiap hari, berusaha melupakan segalanya. Namun, setiap hari setelah pulang kerja, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bantalnya mungkin sudah basah oleh air mata untuk waktu yang lama. Rasa bersalah di hati Leslie Qin tentu saja sangat besar, melihat Jerry yang saat ini, hatinya tidak hanya merasa bersalah, tetapi juga merasa kasihan pada pria ini. Sudahlah, masa lalu sudah berakhir, kita semua adalah keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Jerry yang berjalan ke depan sambil tersenyum, memeluk Leslie Qin dengan satu tangan, dan Yumi Qin dengan tangan lainnya, dan berkata dengan lembut. Suamiku. Kakak ipar. Kedua saudari itu tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka, dan menangis sambil memeluk Jerry Yang.
Feli yang awalnya senang bermain dengan putri salju dan 7 kurcaci, juga tertular oleh tangisan ibu dan bibinya, dan berlari mendekat. Dia memeluk kaki ayahnya, menangis dan berkata, "Ayah, Feli merindukanmu, tanpa kehadiranmu beberapa hari ini, Feli merindukanmu setiap hari." Feli mengira, ayah tidak menyayangi Feli lagi. "Ayah, jangan pernah tinggalkan ibu dan Feli terlalu lama lagi di masa depan, oke?" Kata-kata putrinya membuat Jerry yang merasa semakin bersalah. "Oke, ayah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kalian begitu lama lagi." Mata merah Jerry yang penuh tekad. Di saat yang sama, dia juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa betapapun pentingnya masalah di masa depan, dia tidak akan pernah meninggalkan istri dan putrinya selama ini lagi. Jerry yang sudah beberapa hari tidak makan masakan rumah, "Ayo kita makan." Suara Davidkin terdengar, barulah Lesikin dan Yumikin berhenti menangis, dan kedua wanita itu buru-buru melepaskan lengan Jerry Yang. Wajah Yumikin memerah. Ketika dia kehilangan kendali atas emosinya barusan, dia menangis sambil memeluk Jerry Yang. Meskipun dia menganggap Jerry Yang sebagai kakak, dan Jerry Yang juga menganggapnya sebagai adik, tidak masalah jika keluarganya sendiri yang melihat adegan ini. Tetapi jika sampai dilihat oleh orang luar, apa yang akan mereka pikirkan? "Tunggu sebentar, masih ada tamu terhormat lainnya." Jerry yang hendak mendorong Davidkin ke meja, ketika Lesikin tiba-tiba angkat bicara untuk menghentikannya. "Seorang tamu terhormat, siapa?" Jerry yang tampak bingung. Dum dum dum. Tepat ketika dia bertanya-tanya, ada suara ketukan di pintu. "Sudah datang," Lesikin berkata sambil tersenyum, dan berlari dengan cepat. "Viola, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan berpikir kamu masih marah padaku dan Yumi." Viola Feng yang datang. Lesikin memegang tangan Viola Feng dengan erat dan berkata sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin?" Viola Feng berkata sambil tersenyum. "Viola." Yumikin juga berjalan mendekat, dan ketika dia menatap Viola Feng, ada sedikit kekaguman di matanya. "Kak Yumi, Paman Qin." Viola Feng menyapa Davidkin dan Yumikin, lalu memandang Jerry Yang, berkata sambil tersenyum, "Kak Yang, aku datang untuk makan." Melihat pemandangan di depannya, Jerry yang secara kasar dapat menebak apa yang telah terjadi. Jelas, Lesikin dan Yumikin ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf dengan tulus pada Viola Feng. Bagaimanapun juga, sebelumnya, kedua saudari inilah yang telah salah paham dengan Viola Feng dan sangat memusuhi Viola Feng. Seluruh keluarga bergembira, dan Lesikin dan Yumikin jelas telah berusaha keras untuk memasak semua hidangan. Mereka jelas pemula dalam memasak, masakannya sangat beragam, ada yang rasanya kuat dan ada yang rasanya ringan, tapi secara keseluruhan, semuanya lumayan, setidaknya tidak sampai tidak bisa ditelan. Setelah makan, Viola Feng secara pribadi memberikan perawatan pada Davidkin. Alhasil, Davidkin yang telah duduk di kursi roda selama hampir setengah bulan, berdiri di tempat dan bahkan berjalan beberapa langkah. Meski gemetar, tapi setidaknya bisa berjalan. "Dokter ajaib, benar-benar dokter ajaib." Wajah Davidkin dipenuhi dengan keterkejutan, dia berkata sambil tersenyum, "Awalnya, aku pikir akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan untuk bisa berjalan, tetapi aku tidak menyangka bisa berjalan sekarang." Mata Lesikin dan Yumikin juga penuh keterkejutan, baru pada saat inilah mereka menyadari betapa kuatnya keterampilan medis Viola Feng. "Viola, keterampilan medismu jauh lebih kuat daripada para ahli di rumah sakit itu." Yumikin memandang Viola Feng dengan kagum dan berkata, "Intinya, para ahli itu semuanya berusia 70-an dan 80-an, sedangkan kamu masih sangat muda." Bersambung. Bab 1007. Aku tidak menyalahkanmu. Lesikin juga berseru, "Hanya keahlian medismu yang layak disebut dokter ajaib." Viola Feng merasa agak malu saat dipuji, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan rendah hati,
kakek sering berkata bahwa di atas langit masih ada langit. Keterampilan medisku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dokter ajaib sesungguhnya. Viola, jika kamu mengatakan itu, maka tidak akan ada dokter ajaib di dunia ini. Benar-benar, kamu jangan rendah hati, kalaupun ada dokter ajaib yang lebih hebat, toh aku belum pernah melihatnya, aku hanya melihatmu, dokter ajaib kecil. Juga, tidak mungkin ada dokter ajaib lain yang semudah dirimu. Lesi Qin dan Yumi Qin terus memuji Viola Feng, dan wajah Viola Feng menjadi semakin merah, tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada akhirnya, Jerry yang maju dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa berhenti sekarang, jika terus dilanjutkan, Viola mungkin akan mencari alasan untuk pergi. Hahaha. David Qin juga tertawa terbahak-bahak. Setelah makan, memberikan perawatan untuk David Qin, dan mengobrol sebentar, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Paman Qin, Kak Yang, kakak ipar, Kak Yumi, sudah waktunya aku pulang, dan aku akan datang menemui kalian lagi di lain hari. Viola Feng tiba-tiba berdiri dan berbicara. Viola. Baik Lesi Qin dan Yumi Qin sama-sama berdiri, dan kedua wanita itu melangkah maju bersama, dan masing-masing meraih tangan Viola Feng. Viola, kami melakukan kesalahan sebelumnya, kami berdua dengan tulus meminta maaf kepadamu, kami harap kamu dapat memaafkan kami. Kedua saudara itu tampak tulus, dengan air mata berlinang. Mendengar perkataan kedua kakak beradik itu, mata Viola Feng tiba-tiba memerah. Apa yang terjadi di puncak awan hari itu telah memberinya pukulan keras, dia dibesarkan di desa keluarga Wu kota Raja Guan, dan bahkan belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Tiba-tiba disalahpahami seperti itu, benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hari ini, dia tiba-tiba mendengar Lesi Qin dan Yumi Qin meminta maaf, dan dia merasa seperti batu yang mengganjal di hatinya telah jatuh ke tanah. Dia hanya ingin menjadi orang jujur, dan permintaan maaf dari kedua saudari itu mengembalikan ketidakbersalahannya. Kakak ipar, Kak Yumi, aku telah memaafkan kalian. Mata Viola Feng juga memerah, dan dia berkata kepada kedua wanita itu, biarkanlah masa lalu berlalu, mulai sekarang, kalian akan tetap menjadi kakak ipar dan kakakku. Viola. Melihat mata Viola Feng memerah, Jerry yang juga merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, Viola Feng tidak bersalah, dia tidak berpikir panjang saat itu, dengan tiba-tiba membawa pulang Viola Feng. Bagaimanapun, Viola Feng adalah seorang wanita, ketika dia menutupinya dengan pakaian pagi itu, Jerry yang secara refleks menganggapnya sebagai orang jahat dan langsung menekannya di bawah tubuhnya. Siapapun yang melihat pemandangan itu pasti akan curiga. Jadi, dia tidak menyalahkan Lesi Qin dan Yumi Qin, tetapi merasa sedikit kasihan pada Viola Feng. Dr. Feng menaruh begitu banyak pemikiran dengan mempercayakan Viola Feng untuk dilindungi olehnya, namun begitu baru tiba di kota Yan, Viola Feng telah menderita ketidakadilan sebesar ini. Itu semua salahnya. Karena kamu telah memaafkan kami, maka mulai sekarang, tinggallah bersama kami. Lesi Qin mengusap mata merahnya dan berkata dengan tulus. Yumi Qin juga memegang erat tangan Viola Feng dan berkata, Viola, begini lebih baik, kamu tinggal di kamar sebelahku, jadi aku bisa mengobrol denganmu kapan saja. Feli juga berlari untuk menimpali, menarik sudut baju Viola Feng, menatapnya dan berkata, Bibi, Feli juga ingin kamu tinggal di sini, Bibi, jangan pergi, oke? Viola, mulai sekarang, tinggallah di rumah ini. David Qin juga berbicara. Mata Viola Feng berlinang, dan air mata mengalir di matanya, dia bisa merasakan ketulusan keluarga ini. Dia telah tinggal bersama kakeknya sejak dia masih kecil, dan dia tidak memiliki kerabat lain kecuali kakeknya. Tapi sejak dia mengenal Jerry Yang, dia memiliki kakak seperti Jerry Yang dan Charles Ma, sekarang dia juga memiliki kakak ipar dan kakak perempuan, serta keponakan yang lucu, dan paman yang baik hati. Jerry Yang tidak berbicara, tetapi hanya melihat ke arah Viola Feng. Dia pasti akan melindungi Viola Feng, tapi dia juga tidak mau membebani Viola Feng.
Selama Viola Feng mau, tidak masalah jika dia tinggal di sini selamanya. Tetapi jika dia tidak mau, Jerry yang juga tidak akan memaksa, dan hanya akan memberinya kebebasan. Terima kasih semuanya. Viola Feng berkata dengan mata merah, tetapi nada suaranya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tulus, tapi, aku tidak bisa tinggal di sini. Mendengar ini, ekspresi Lexi Qin dan Yumi Qin berubah drastis. Viola, apakah kamu masih memiliki keluhan tentang kakak ipar dan Kak Yumi di hatimu? Lexi Qin tidak bisa menahan air mata, dia sesegupkan dan berkata, Viola, kakak ipar benar-benar tahu aku telah salah, jadi beri aku kesempatan untuk menebusnya, oke? Yumi Qin juga tidak bisa menahan air matanya, Viola, kamu tenang saja, Kak Yumi pasti akan memperlakukanmu seperti adik sendiri di masa depan, dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan jadi kamu tinggallah di rumah ini, oke? Melihat Lexi Qin dan Yumi Qin menangis, Viola Feng menjadi cemas dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian? Aku benar-benar telah memaafkan kalian. Aku memilih pergi karena aku tumbuh bersama kakekku dan sudah terbiasa sendirian, aku tidak terbiasa tinggal bersama kalian. Bagaimana kalau begini saja, aku tidak akan pergi malam ini, aku akan tinggal di sini bersama kalian, selama aku punya waktu di masa depan, aku akan pindah dan tinggal bersama kalian selama beberapa hari, oke? Kedua wanita itu baru saja ingin terus membujuk, tetapi Jerry yang tiba-tiba berkata, Lexi, Yumi, kalian harus berhenti membujuk, Viola benar-benar tidak menyalahkan kalian. Dia tidak terbiasa tinggal dengan kita sekarang, bukan berarti dia tidak akan terbiasa di masa depan, lakukan saja seperti yang dikatakan Viola, dia akan sering datang ke sini di masa depan, mungkin setelah beberapa saat, dia akan benar-benar suka tinggal bersama kita. Viola Feng melirik Jerry yang dengan rasa terima kasih. Apa yang baru saja dia katakan adalah kebenaran, dia benar-benar tidak menyalahkan Lexi Qin dan Yumi Qin lagi, tetapi dia terbiasa sendirian sejak masih kecil, dia tidak terbiasa tiba-tiba hidup dengan begitu banyak orang. Mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, Lexi Qin dan Yumi Qin juga mengerti bahwa tidak pantas bagi mereka untuk memaksa Viola untuk tinggal bersama, jadi mereka menyerah. Malam itu, Viola Feng diseret oleh Yumi Qin untuk tidur bersamanya. Jerry yang tinggal bersama Lexi Qin dan Feli, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Pada malam hari, Jerry yang sedang berbaring di atas kasur, bola-balik, tidak bisa tidur bagaimanapun caranya. Hal yang sama berlaku untuk Lexi Qin, hanya putri mereka yang terjepit di antara keduanya, yang tertidur nyenyak, dengan kepala di sisi ibunya dan kakinya di sisi ayahnya. Suamiku, apa kamu sudah tidur? Lexi Qin tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Belum. Jerry yang menjawab, dia telah merasakan bahwa Lexi Qin belum kunjung tidur. Lexi Qin meluruskan posisi tidur putrinya, lalu diapit di antara Jerry Yang dan Feli, dan memeluk erat suaminya dengan punggung tangannya. Suamiku, maafkan aku tidak seharusnya mengatakan cerai padamu, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Lexi Qin berkata dengan sesegupkan, kata-kata ini telah tersimpan di dalam hatinya untuk waktu yang lama, setelah mengatakannya, emosinya akhirnya pecah dan dia mulai menangis dengan suara rendah. Jerry yang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, memeluk istrinya erat-erat, mencium wangi rambutnya, dan berkata dengan lembut, istriku, aku tidak menyalahkanmu, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Sebelum Jerry yang selesai berbicara, Lexi Qin menutup mulutnya dengan ciuman. Bersambung.